Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya kurang kompak ya. Mudah-mudahan yang jawab salamnya Habib Allah berikan kebaikan, Allah berikan pintu rahmat seluas-luasnya, Allah berikan keselamatan, Allah berikan kebahagiaan, Allah berikan kesuksesan, Allah berikan keistiqamahan, Allah berikan ketaatan, Allah kumpulkan dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa imamina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin imamil muttaqin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi al muhlisin as-sadiqin wa ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahi ma sya'allah la yasukul hayra illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah semuanya. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli bijahid nabi wa sahbi wal ali amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, hadirin dan hadirat, pejuang-pejuang agama Allah, pejuang syiar Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir pada malam hari ini. Insyaallah Allah berikan kebaikan dunia dan akhiratnya. Allah berikan keistiqomahan dalam setiap syiar dan perjuangannya. Ayo tanya sama kalian semuanya, kira-kira bosan nggak ngaji? Bosan nggak ngaji? Bosan nggak ngaji? Alhamdulillah. Ayo tanya seperti ini, kira-kira baik atau tidak? Baik atau tidak? Lanjut atau tidak? Benar? Yakin? Takbir? Shallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudaraku seiman, seperjuangan, sebangsa, setanah air, alhamdulillah Allah berikan berbagai macam nikmatnya kepada kita, betul? Iya, Allah memberikan segala-galanya kepada kita. Rugi dan alangkah tak etis, tak eloknya setiap manusia yang tidak tahu diri, tidak tahu bersyukur kepada Allah. Betul atau betul? Habib tanya sama antum semuanya, yang menyehatkan badan kita sehingga kita hadir di sini siapa? Yang memberikan rezeki, ngasih kita duit sehingga bensin motor kita bisa terisi dengan bensin siapa? Allah. Yang menyehatkan badan kita, memberikan nafas kepada kita, menggerakkan hati, langkah kita, sanubari kita sehingga duduk ngaji di sini siapa? Allah. Karena Allah semuanya yang memberikan kepada kita semuanya, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur, menjadi hamba-hamba yang tahu diri, menjadi hamba-hamba yang tahu terima kasih. Insya nggak peduli ya,
Corona, COVID-19, COVID-20, COVID-21, sekarang kan 2021. Insya Allah, niatkan karena Allah, niatkan hadir untuk kesembuhan, niatkan mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah barakah sholawat, corona minggat. Insya Allah barakah sholawat, kita semakin sehat. Insya Allah barakah ngaji, insya Allah dapat ridho ilahi Rabbi. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Minta pertolongan siapa kalau bukan sama Allah? Betul. Minta pertolongan sama siapa kalau nggak minta sama yang maha kuasa? Minta pertolongan sama siapa? Yang sayang sama kita hanya Allah. Yang sayang kepada kita Rasulullah. Yang sayangnya luar biasa, yang cintanya kekal abadi dan selamanya. Nggak ada putus-putusnya, nggak ada habis-habisnya. Selama kita menjadi hamba Allah, selama kita beriman kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, bermaksiat seperti apapun hebatnya, seperti apapun besarnya, tapi karena Allah maha pengasih, Allah maha penyayang, Allah maha pengampun, insya Allah Allah bakal sayang sama kita. Allah bakal ampuni dosa-dosa kita selama kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau tobat enak. Musim pandemi nggak kelar-kelar, nggak beres-beres, diperpanjang terus sampai yaumul kiamah kayaknya nih. Nggak tahu. Makanya Habib tanya sama pemuda Paninggilan, kira-kira siap ngaji terus atau tidak? Siap bermunajat, siap berdoa, siap mengangkat tangan kita kepada Allah. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, kenapa? Karena manusia udah semakin takut kepada makhluknya Allah. Nggak takut sama Allah, nggak takut sama neraka, saudara. Betul. Yang tiap hari kita ngaji Al-Quran, khalidina fiha abada, di surga, di neraka kekal abadi selamanya. Bakal corona paling 14 hari. Betul. Nggak boleh takut, nggak boleh, waspada penting. Pakai masker, cuci tangan, bersih, memohon sama Allah, jaga wudhu kita, jaga kebersihan kita, itu waspada, hati-hati. Tapi jangan parno, jangan ketakutan, yang akhirnya imun kita lemah, iman kita semakin menipis. Na'udzubillahi min. Jangan sampai itu terjadi. Kalau udah terjadi, gawat, kacau. Hidup sebentar, betul. Hidup sebentar, hidup nggak lama. Hidup itu sebentar, hidup itu nggak lama. Baina sitin wasabin, antara 60 sampai 70 tahun. Lebih dari itu bonus dari Allah. Ini ya Allah ya Rabbi. Ada yang DM sama Habib, ngasih tahu sama Habib, ya Allah, cewek saya menikah sudah dengan orang lain, Bib. Padahal pacaran sama saya udah lama, Bib. Saya belum bisa move on, Bib. Nggak move on, Bib. Ya Allah ya Rabbi. Kacau tidak? Kacau tidak? Na'udzubillahi min. Jawab. Cari lagi ya. Dunia tidak selebar daun betul. Tapi belum bisa move on, Bib. Belum bisa move on. Ini anak-anak muda sekarang nih. Ya udah, kalau mau move on, kamu ngaji.
Kamu ngaji, hadir majelis taklim, hadir majelis ilmu, hadir majelis sholawat, hadir majelis zikir, insya Allah kegalauan, kerisauan, kekhawatiran, kebimbangan bakal hilang. Betul. Makanya tanya, adem nggak ngaji? Nyaman nggak ngaji? Nyaman nggak bersolawat? Nyaman nggak berzikir sama Allah? Alhamdulillah. Kumpul bareng, bersolawat bareng, zikir bareng, bermunajat bareng, saling mengisi ilmu hati kita, sanubari kita, ruh kita yang perlu makanan, menyimak kajian, tausiah, ceramah, pembacaan kitab ilmu yang akan kita bahas. Gimana nggak enak? Kita mengharapkan ngaji ini terus, lebih-lebih nanti di surganya Allah sama baginda Nabi Muhammad SAW. Harapan kita ngaji sama Rasul, ngaji sama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah bangganya, alangkah senangnya, alangkah baiknya ya kalau seandainya kita punya Nabi Muhammad. Bangga nggak punya Nabi Muhammad? Seneng nggak punya Nabi Muhammad? Wah, luar biasa ya. Nggak boleh umat yang lain masuk surga dulu, nggak boleh, kecuali umatnya Rasulullah SAW masuk surga dulu semuanya, baru umat yang lain boleh. Kira-kira cinta nggak Nabi sama kita? Sayang nggak Nabi sama kita? Alhamdulillah, keberkahan buat kita, manfaat buat kita semuanya ya. Makanya jaga kesehatan, jaga imun dan iman kita serta Islam kita. Jangan sampai gara-gara penyakit likulli da'in dawaun, tidaklah Allah menurunkan sebuah penyakit di buminya ini ya kecuali di situ ada obatnya. Kecuali di situ ada obatnya yang bakal menyembuhkan, yang bakal mencegahnya, yang bakal menyelesaikannya. Nah, kita sebagai umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kudu tahu, kudu peka, kudu ngerti bagaimana kita menjalani, menapaki sebuah kehidupan dan perjalanan hidup. Betul. Kalau nggak tahu ilmunya, kalau nggak tahu permasalahannya, kalau nggak tahu caranya, amsong, buyar, kelar, rusak, nggak beres-beres. Betul. Alas, apalagi kalian banyak nih pemuda-pemudi Paninggilan, isinya anak muda semuanya. Khairukum subabukum, sebagus-bagusnya kalian adalah masa muda buat kalian. Kenapa masa muda buat kalian? Masa yang paling bagus, masa yang paling kuat, masa yang paling muda. Coba tanya aki-aki, Ki, mau nggak kira-kira balik muda lagi? Loh, kalau dijual gua beli. Umur kalau dijual gua beli, jadi umur 20 tahun lagi. Benar? Kenapa? Karena 5 menit yang lalu nggak bakal bisa lewat. 5 menit yang lalu deh, aku ngomong 5 menit yang lalu nggak bisa lewat. Udah selesai, diulangi lagi nggak bakal bisa ya, nggak bakal bisa. Makanya kita optimalkan, manfaatkan sebaik-baiknya. Min husnil Islam mar'i tarkuhu ma la yughni. Dari kebagusan, kebaikan agama Islam itu meninggalkan sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya, tinggalin. Itu dari kebaikan agama Kalau ada manfaatnya, ada ilmunya, ada isinya, ada baiknya, ada bagusnya, ada indahnya, ada eloknya, hadirin, datengin, rapatkan barisan. Insya Allah berkah, insya Allah baik, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Makanya jangan pernah bosan. Jangan pernah bosan untuk mengaji, jangan pernah bosan untuk mengikuti ulama-ulama kita, habaib kita, guru-guru kita semuanya. Jangan sampai pernah bosan, kita yang rugi.
Kita yang rugi, kita yang hancur, kita yang binasa kalau seandainya tidak mengikuti mereka semuanya. Mengikuti dalam hal apa? Tasabbahu fa illam takunu mislahum fa inna tasabbuha fil kirami falahu. Tasabbahu, ikutin gayanya, actionnya, tata caranya, akhlaknya, ilmunya. Fa illam takunu mithlahum, meskipun kalian tidak sama seperti mereka, nggak sama ilmunya, nggak sama umurnya, nggak sama akhlaknya, nggak sama nasabnya, nggak sama kekayaannya, nggak sama ininya itunya, serupai sedikit-sedikit. Fa illam takunu mithlahum, meskipun kalian tidak seperti mereka, sesungguhnya menyerupai, mengikuti akhlak mereka, tata cara mereka, aturan mereka, ilmu mereka. Fa inna tasabbuha fil kirami falahu. Mengikuti mereka semuanya adalah keberuntungan buat kita, kebaikan buat kita, rahmat dari Allah buat kita semuanya, insya Allah. Makanya kalau ngaji semuanya dengerin yang khusyuk, ajak semuanya sahabatnya, ajak semuanya teman-temannya, yuk ngaji sekarang di sini di Paninggilan, ya, ayo sekarang ngaji di rumahnya Habib, ayo ngaji di sekarang sama Ustadz Iwal, ayo sekarang ngaji di mana dan lain sebagainya, semuanya. Nah, kalau bukan kita yang meramaikan, ya, anak cucu kita, ente entar bakal punya suami, entar ente bakal punya istri, entar ente bakal punya anak. Jangan larang anak antum semuanya untuk ngaji, untuk berzikir, untuk bersolawat, untuk mendekatkan diri kepada para ulama, para habaib, para guru, biar dapat ilmunya, biar dapat kebaikannya, biar dapat berkahnya, biar dapat manfaatnya, insya Allah. Kita yang rugi, kita yang rugi kalau seandainya kita punya istri, kita punya anak, nanti ke depannya nggak didekatkan sama ulama, nggak didekatkan sama Allah Subhanahu Wa Taala, nggak didekatkan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak didekatkan sama orang-orang soleh. Kita yang rugi, kita yang nggak dapat hasil, kita yang nggak dapat apa-apa. Dunia udah miskin, nggak punya apa-apa, nggak dekat sama ulama, nggak dekat sama asatid, nggak dekat sama para habaib, mau jadi apaan? Betul lah, betul, betul lah, betul. Mabar mulu nggak kelar-kelar, game online mulu nggak beres-beres, betul lah, betul, bener-bener. Internet wifi dipantengin terus, ya Allah ya Rabbi, na'udzubillahi min. Untuk itulah semuanya pemuda-pemudi Islam, masa yang paling indah, masa yang paling bagus, masa yang paling kuat, masa yang paling istimewa adalah masa-masa muda. Alangkah indahnya kalau masa-masa muda ini digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk berjuang bersama Rasulullah, untuk berjuang bersama guru-guru kita, berjuang dengan ulama-ulama kita. Insya Allah kebaikan bakal menghampiri kita semuanya. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Jangan sampai, ya, jangan sampai kita tidak mendapatkan manfaat, jangan sampai kita datang di majelis ilmu ini, ya, tidak mendapatkan kebaikan, tidak mendapatkan keberkahan, tidak mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Rugi besar, celaka 12, kita rugi besar kalau seandainya Allah tidaklah kita keluar dari majelis ini kecuali Allah berikan tambahan ilmu dan keistiqomahan buat kita semuanya. Kita yang rugi, kita yang nggak dapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Fa na'udzubillahi min. Jangan seperti itu, jangan seperti itu, ya. Makanya, ya, semuanya tetap konsisten, tetap istiqomah, tetap berjuang di jalan Allah sampai kapanpun, dimanapun, seperti apapun keadaannya, harus istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Benar apa benar? Benar apa benar? Mantapkan hati, mantapkan niat. Jangan gara-gara majelis, wah, gara-gara banyak ceweknya nih,
ada gula biasanya ada semut nih. Betul lah betul. Betul lah betul. Wah. Jangan niatkan hadir majelis niat karena seorang wanita. Jangan niat hadir majelis ilmu karena seorang pria. Jangan, salah besar. Yang dapat itu doang nanti. Maka nah hijratuhu ya lid dunya aw imra'atin yunkiha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kalau buat laki-laki yang diincar, wanita yang diincar, ya dapatnya itu doang, nggak dapat ilmunya Allah, nggak dapat keberkahan, nggak dapat kebaikan. Wa na'udzubillahi min. Jangan sampai itu terjadi. Semuanya niatkan karena Allah, niatkan karena Rasulullah. Kira-kira siap atau tidak? Siap tidak? Siap niat karena Allah, siap niat karena Rasulullah, siap niat karena mencari ilmu, siap niat mencari keberkahan. Angkat tangan semuanya, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, ya, sekarang kita ngaji kitab ya. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan buat kita semuanya. Allah berikan futuh wal munuh war rusuh wa salahil jasadi wal qalbi war ruh. Amin ya rabbal alamin. Ikuti Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tudkhili ma'ashkala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu wa innaka anta lamul ghuyub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi nur al-mudhib lin-nisyan binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah ya fatah ya alim ya fatah ya alim ya fatah ya alim iftah alaina futuh al-arifin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa ta'allum wa ta'lim wal istifadah wal ifadah ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darani amin ila anqal. Wa alaika bisalatil laili faqad qala alaihi salam afdalus salah ba'dal maktubah salatul lail. Wa qala alaihi salatu wassalam fadlu salatil lail ala salatin nahar ka fadli sadaqatis sir alal alaniyah. Wa qad warda anna sadaqatis sir tudha'af ala sadaqatil alaniyah bi 70 da'fan. Qala alaihi salatu wassalam alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus shalihin qablakum wa muqarrabatun lakum ila rabbikum wa mukaffiratun lisayiat wa minhatun 'anil ismi wa mutarradatun lid-da'i 'anil jasad. Saudara-saudaraku seiman, seperjuangan, sebangsa, setanah air, Musannif Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu an dalam kitabnya Risalatul Muawanah ya, beliau mengatakan wa alaika, sepantasnya buat kalian, sepantasnya buat kita, wajib bagi kita, hendaknya buat kita, buat semuanya, buat kita semuanya. Apa itu? Sholat malam hari. Ayo tanya,
kira-kira yang fardu dijalanin apa kagak ini? Tadi siapa yang nggak sholat subuh, coba angkat tangan. Yang nggak sholat subuh coba angkat tangan, coba angkat tangan, coba angkat tangan. Kecuali yang datang bulan. Kalau yang sengaja nggak boleh. Karena nggak sekolah, biasanya kalau nggak sekolah itu bangunnya siang mulu biasanya. Betul apa betul? Benar apa benar? Coba yang nggak sholat subuh angkat tangan, coba pengen tahu. Nggak usah malu, nggak usah malu. Al-i'tiraf a'la maqam ittisaf. Ya, al-i'tiraf a'la maqam ittisaf. Katanya Habib Abdurrahman Al-Masyhur, pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin, beliau pengakuan diri, ya, al-i'tiraf a'la maqam ittisaf, merupakan kedudukan, merupakan perangai yang sangat tinggi. Ngaku salah, ngaku, ibarat kata, Habib, saya ngambil barang ini tanpa izin sama Habib. Ngaku, tapi lebih bagus daripada diem-dieman, nggak ngomong, nggak ngaku. Meskipun keburukan, kejelekan, mana mungkin ada yang mengaku? Betul betul. Maling suruh ngaku, mau nggak? Nggak mau. Keburukan, coba kebaikan, ngaku semuanya, ya, ngaku semuanya. Tapi kalau keburukan, mana ada yang mau ngaku? Koruptor, mana ada yang mau ngaku? Ya, nggak ada yang mau ngaku. Baru diusut KPK, baru ketemu, baru ngaku, biar ringan hukumannya. Korupsi 1 triliun, bilang cuma 1 miliar. Betul lah betul. Itu pun masih dibohong-bohong, masih nggak ngaku kalau segitu banyaknya. Dibohongin gimana caranya? Ya, makanya yang fardu dikerjakan, laksanakan, baru yang sunnah. Kalau sholat 5 waktunya nggak bakal ditinggalkan, sholat waktunya 5 waktunya aja dijaga. Woman yang lamar ke calon mertuanya, Bu, ya, anak ibu saya mau lamar, ya, saya bakal jaga, Bu, anak ibu. Wah, kamu jaga anak saya 24 jam, iya. Sholat 5 waktu aja saya jaga, Bu, apalagi anak ibu. Wah, calon mertuanya seneng nih, 5 waktu dijaga, ya, belum ngomong yang sunnah-sunnahnya. Benar? Luar biasa. Jadi kalau seandainya yang fardu udah dikerjakan, dilaksanakan, kalau banyak yang kurang, banyak yang salah, banyak yang nggak benar, banyak yang bolong, ditambalin pakai yang sunnah. Sholat qobliyahnya, sholat ba'diyahnya, sholat duhanya, lebih-lebih sholat malamnya. Sholat santri pencari ilmu, aib kalau seandainya nggak sholat malam, ya, aib kalau seandainya nggak sholat malam. Sholat malam, ya, makanya ya Allah, alaika bisolatil lail, wajib buat kalian untuk melaksanakan sholat di malam hari. Kenapa? Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, paling baiknya sholat setelah sholat 5 waktu itu sholat pada malam hari. Sholat pada malam hari namanya sholat tahajud. Sholat tahajud dilanjut sholat witir. Ya, kalau biasa bangun malam. Kalau nggak biasa bangun malam, ya ba'dal isya. Sholat witirnya ba'dal isya. Makanya sebaik-baiknya sholat setelah sholat fardu, yaitu sholat di malam hari. Makanya fadilahnya seperti apa, manfaatnya seperti apa, Habib? Oh, kan mau, ya, semuanya itu kalian baca ini, kalian sholat malam. Kalau mau gampang jodohnya,
Kalau mau gampang ya, baik rezekinya, sukses belajarnya, sukses pengetahuannya, sukses ilmunya, sukses usahanya, sukses dagangnya, sukses segala macam kehidupannya, bangun malam hari nangis sama Allah, minta sama Allah, ngeluh ngadu sama Allah, berdoa dan memohon kepada Allah. Sebagus-bagusnya tumpuan, sebagus-bagus harapan hanya Allah. Kalau kita melaksanakan begini, bisa begini, melaksanakan begini, bisa begini, melaksanakan begini, bisa begini, ngamalin ini, bisa begini, ngamalin ini, bisa begini. Itu biasa rajin umat Islam. Dikasih fadilahnya dulu, baru rajin ngamalinnya. Betul lah, betul. Apa Beb? Fadilahnya sedekah, apa Beb? Fadilahnya sedekah. Oh, gak ada orang miskin gara-gara sedekah. Gak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Semakin banyak sedekahnya, semakin kaya raya. Semakin berkah hartanya, ya, semakin berkah hartanya. Kenapa? Ada fadilah-fadilahnya dari Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah mengatakan juga fadilahnya sholat di malam hari itu daripada sholat di siang hari, seperti fadilahnya sedekah secara sembunyi-sembunyi dan sedekah secara terang-terangan. Ada datang sama Habib misalnya, Bib, saya mau sedekah ke pondoknya antum, Bib, mau sedekah ke pondok ya, tapi nanti pas diumuminnya pas waktu ini aja, Bib ya, pas waktu acara tabligh akbar, Bib, saya mau ngasih duit buat Habib, buat pesantrennya Habib, buat majelisnya Habib, ya nggak banyak lah, Bib, 1 miliar, Bib. Terus itu bagus, bagus ya, alamiah itu maksudnya, dipamerin, ditunjukin sama orang, gue nih orang kaya, sedekah gue aja sama Habib Lutfi ya, buat pondok pesantren, buat majelisnya semuanya 1 miliar. Itu baru sedekahnya. Gimana duitnya? Betul lah, betul, benar lah, benar. Bagus nggak Beb? Bagus, bagus. Tetapi Beb, ini Beb, yang lebih bagus gimana? Beb, ini Beb, jangan disebutkan nama saya mau sedekah ya kalau ada pondoknya Habib sama Habib 1 miliar rupiah, biar anak sama Habib sama Allah yang tahu, Beb. Bahkan istri dan anak saya tidak kasih tahu, Habib. Itu namanya sodakoh sir. Hatta la ta'lam ma yunfik yaminuhu shimaluhu, sampai ibarat kata tangan kanan ya yang memberikan sedekah nggak tahu tangan kirinya apa yang dikerjakan oleh tangan kanan. Maksudnya apa? Orang terdekatnya pun nggak tahu kalau beliau sedekah 1 miliar. Fadilahnya bagaimana? Udah Habib, nggak usah disebutin. Umpamanya Habib mau nyebutin, sebutin aja hamba Allah. Ini ada hamba Allah, orangnya baik, orangnya soleh, kita doain mudah-mudahan rezekinya lancar, begini-begini segala macam, tapi nggak mau disebutin. Nah, itu termasuk sir, termasuk sembunyi-sembunyi, termasuk sembunyi-sembunyi. Pasti mereka reka, siapa ini orangnya. Nah, nggak disebutkan, misalnya, Beb, sedekah dari nama saya, Beb, ya, Gatot Kaca bin Purnomo, Beb, misalnya. Ya, doain Bebin segala macam, akhirnya disebutin. Nah, orang pada tahu semuanya, wah tukang sedekah ini. Bagus sih sebenarnya, cuma yang lebih bagus tadi yang disembunyikan. Orang nggak kenal, orang nggak tahu, tiba-tiba udah nyumbang. Bener apa bener? Yang tahu hanya dia, ama yang ngasihnya, ama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih berkah, lebih manfaat. Kenapa? Karena fadilahnya sholat di malam hari sama sholat di siang hari seperti sedekah sir yang sembunyi-sembunyi daripada sedekah yang terang-terangan. Ya, sedekah sir, sedekah sembunyi-sembunyi daripada sedekah terang-terangan. Kenapa? Karena diriwayatkan bahwasannya sedekah secara sembunyi-sembunyi, ya, nanggok misalnya, ada duit merah, biru, ya, kuning, ya, sama abu-abu. Kira-kira yang diambil yang mana nih? Ya, coba
pertama merah, yang kedua ya, yang kedua biru, yang ketiga ungu, terus kuning, oranye, kuning ya, kuning, kemudian abu-abu yang terakhir. Ya, akhirnya apa? Yang merah sayang-sayang nih, yang biru juga sayang-sayang, buat jalan sama gebetan, nongkrong, ngopi dan lain sebagainya, belum isi bensin. Yang warna ungu, ya sayang dah, ya. Akhirnya kalau nggak yang kuning, yang abu. Betul, betul. Cuma kalau dipilih secara random, apa secara acak, wallah alam yang kena yang mana. Tapi kalau udah dibuka matanya kena yang merah, jadi kembalikan lagi. Anak majelis biasanya milih yang abu nih, yang abu. Ya maklum kita masih sekolah, ya maklum kita masih pengangguran, ya maklum kita masih belum ada usaha. Nggak bisa. Ukuran seseorang untuk bersedekah itu urusannya hati. Karena dia terbiasa, orang kaya, orang miskin dan sebagainya nggak pernah beda. Karena ukurannya hati. Habib pernah buktikan itu. Ya, pernah buktikan. Habib pergi ke Banjarmasin, cari donatur, donasi, bertemu sama seseorang dagang pancing tukunya kecil banget ya, tukunya kecil banget ya. Habib datang ke rumahnya, diajak temennya Habib, ya udah nanti ke rumahnya, jangan sampai nggak datangin segala macam. Oh ya udah siap Pak Haji, insya Allah nanti datang, insya Allah datang. Habib mau bangun majelis, Habib mau bangun ini dan sebagainya. Oh siap Habib, iya. Ntar datang Habib ya ke rumah, jangan sampai nggak datang. Kita lihat rumah yang kaya-kaya, rumahnya tingkat 2, mewah segala macam, lah luar. Ya. Itu ngasihnya paling 500.000 lah, paling banter 1 juta. Habib kaget sama orang ini. Pak Haji, heran Habib. Herannya pada waktu itu dia usahanya biasa-biasa aja, usahanya biasa-biasa aja atau gimana, Allah alam. Orangnya sederhana banget ya, orangnya sederhana banget. Feelingnya Habib, apa ini masih 200.000 ini paling banyak. Dalam hatinya Habib udah seudon, nggak bener. Rumahnya biasa-biasa aja, ininya biasa, usahanya biasa-biasa aja, cuma orangnya senyum, ketawa. Entah itu dapat rezeki atau gimana. Subhanallah, Beb, ini Beb, maaf buat pembangunan pondoknya, ini pesantrennya. Buka, tebel isinya. Habib buka, isinya 5 juta. Isinya 5 juta. Habib astagfirullahaladzim, Habib udah seudon sama beliau ini, udah seudon. Jadi ukuran seseorang untuk memberikan hartanya sedekah itu bukan karena kekayaannya. Ya lebih kaya, nggak mungkin dong di bawahnya orang yang nggak punya. Ternyata urusannya adalah hati, urusannya jiwa, urusannya kebiasaan memberi. Insya Allah Allah berikan kebaikan, insya Allah Allah berikan rahmatnya, anugerahnya ya. Nah, nggak bisa menjadi sebuah ukuran keberkahan. Ngaji dapat ilmu, gimana caranya Habib? Ya istiqomah, ngaji, dengerin, amalin, ajarin, insya Allah manfaat, insya Allah barokah ya. Makanya di sini dikatakan bahwasannya sedekah secara sembunyi-sembunyi itu melipat gandakan ya, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap sedekah yang secara terang-terangan. Sedekah sir itu bagus, paling bagus.
sedekah yang secara terang-terangan ditunjukin sama orang bagus, tapi di bawahnya yang sodakoh sembunyi-sembunyi. Yang nggak bagus itu yang nggak sedekah. Yang nggak bagus itu yang nggak sedekah. Tapi sekarang saya berdoa kepada Allah SWT biar saya punya rezeki banyak semuanya. Memohon kepada Allah biar saya bisa bersedekah, biar saya berinfak, biar bisa saya membayar zakat, biar saya berdonasi dan lain sebagainya untuk maslahat umat sih, Bib. Insya Allah untuk kebaikan semuanya. Niat dari sekarang, Bib. Ya niat dari sekarang, niat yang baik, niat yang banyak. Siapa tahu luber rezekinya. Siapa tahu rezekinya banjir. Siapa tahu rezekinya nggak berseri duitnya. Amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Ya, yang nggak baik itu udah nggak mau sedekah, ngungkit kemana-mana, ngomongin kemana-mana, nah itu nggak baik. Ya, perbandingannya antara sembunyi-sembunyi sedekah sembunyi-sembunyi dengan sedekah yang terang-terangan bisab'ina ja'fan, 70 dilipat gandakan. Kalau yang sembunyi-sembunyi perbandingannya banding 70. Jadi kalau pahalanya 1 juta misalnya, dapat pahala dari Allah 1 juta, ya. Kalau ini sembunyi-sembunyi 1 juta sedekahnya, tapi dapat pahalanya 70 juta. Ibarat kata itu begitu. Kalau kita hitung-hitungan, kalau kita belajar matematika, makanya ini penting buat kita semuanya. Kenapa? Karena Nabi SAW juga bersabda, wajib buat kalian semuanya untuk qiyamul lail. Kenapa harus qiyamul lail? Itu kebiasaannya orang-orang soleh sebelum kalian. Orang-orang sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nabi-nabi sebelum Rasul, ya, sebelum Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu mereka kehidupannya di malam hari, kebiasaannya mereka itu, ya, qiyamul lail fa innahu da'bus sholihin, ya. Kebiasaannya orang-orang solihin, orang-orang soleh sebelum kalian. Coba lihat malam hari ngaji, cuma malam hari juga lami maksiat, diskotik bukanya malam hari, betul? Clubbing bukanya di malam hari, minuman keras, pelacuran pinggir-pinggir jalan dan sebagainya malam hari. Kebaikan dan keburukan itu pada malam hari, ya. Makanya semuanya orang-orang soleh itu hidupnya di malam hari, bermunajat, bernostalgia, pengen berduaan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa juga? Karena pada malam hari itu, ya, kalian dekat kepada Tuhan kalian, kepada Allah, kepada Tuhan semesta alam, Sang Maha Pengasih, Sang Maha Penyayang pada malam hari. Kenapa juga malam hari? Mukaffiratun lisai'at, pelebur bagi kejelekan-kejelekan kita. Kalau seandainya kita menangis di malam hari, memohon kepada Allah, ya Allah, saya bejat ya Allah, saya bangsat ya Allah, saya bajingan ya Allah, saya mohon ampun padamu ya Allah, bertaubat kepadamu ya Allah. Mukaffiratun lisai'at, pelebur dosa-dosa kejelekan-kejelekan kita pada malam hari. Wa minhatun anil itsm, menghapus dosa-dosa kita, wa mutrudatun lidda anil jasad, dan mencegah penyakit, mengusir penyakit-penyakit dari jasad kita. Makanya kalau kalian bangun malam hari, mandi, dingin kan itu, tapi itu salah satu yang menguatkan badan kita. Bangun sebelum subuh, kemudian kalian mandi, ya, kalian mandi itu menguatkan jasad kita. Itu kebiasaan Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Menguatkan jasad kita, menguatkan tubuh kita. Jadi imun kita kuat benar. Tahan segala macam cuaca. Ya, mandi di malam hari, malam harinya menjelang subuh, atau pas waktu kalian bangun untuk sholat tahajud, mandi dulu sebentar. Mandi dulu, wudhu, habis wudhu sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 2 rakaat, tambah witirnya 3 rakaat, 5 rakaat, nggak apa-apa, nggak usah banyak-banyak, yang penting terbiasa dulu. Kalau udah terbiasa, mau 10 rakaat, mau 100 rakaat, silahkan, monggo, tafadhol, asal kuat aja, ya. Kenapa? Karena orang yang beribadah di malam hari itu, ya,
merupakan pengusir penyakit yang ada dalam tubuhnya. Mengusir penyakit yang ada dalam tubuhnya. Nah, ini penting buat kita semuanya agar kita paham ya, agar kita mengerti, agar kita tahu. Wa'lam, ketahuilah, anna man shalla ba'dal isya faqad qama minal lail. Wa qad kana ba'dus salaf yusalli wirduhu min awal lail walakin fil qiyam ba'da an-nawm irgham lisyaitan wa mujahadatun lin nafsi wa sirrun ajib wa huwa at-tahajjudul ladzi amara Allah bi rasulahu fi qawlihi wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab athaka rabbuka maqaman mahmuda. Fil ma'thur innallaha yu'jib minal abdi idza qama man ala firasihi ya wa baina ahlihi ila salatihi wa yubahi bihil malaikatuhu wa yaqbalu alaihi biwajhil karim. Ketahuilah bahwasannya orang yang sholat ba'dal isya, sholat sunnah ba'datal isya ya, faqad qama minal lail, dia sudah melaksanakan qiyamul lail, telah melaksanakan sholat qiyamul lail. Kenapa? Karena ada sebagian salaf mereka melaksanakan membiasakan dirinya sholatnya itu setelah sholat isya baru sholat ba'datal isya, kemudian sholat malam hari seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, takut nggak bangun di malam hari ya, ataupun walakin fil qiyam ba'dan naumi ya. Tetapi kadang-kadang ya bangun tidur jam 9 atau tidur jam 9 ba'dal isya, kemudian bangun jam 11 jam 12, setelah tidur dia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu membuat setan itu nggak suka sama kita. Ya. Setan benci sama kita. Dan membiasakan diri kita bermujahadah, nafsu kita bermujahadah dan penuh rahasia di malam hari itu. Apa penuh rahasia? Itu adalah sholat tahajud yang Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada nabinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim, wa minal laili. Minnya di sini kalau kita belajar nahwu min tab'idiyah, dari sebagian malam. Dari sebagian malam fatahajjat, bertahajudlah ya bihi ya, dengan sholat tahajud itu sebagai ibadah sunnah kepadamu ya Rasulullah. Dengan niatan apa? Asa ayyab ataka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kamu ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kamu maqaman mahmuda. Ayyab adzaka rabbuka maqaman mahmuda, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan yang tinggi ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam tafsir wa huwa syafa'atul udma, syafaat yang mulia, syafaat yang agung yang diberikan Allah, tidak diberikan kepada nabi-nabi selain nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita ngamalin tahajud apa, Beb? Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kedudukan tersendiri buat kalian. Tahu-tahu jodohnya menjadi jodoh yang soleha. Amin. Laki-lakinya ya, wanitanya mendapat jodoh yang soleh. Kenapa? Karena barokah sholat di malam kedudukan yang tinggi. Tahu-tahu anaknya soleh dan soleha, tahu-tahu usahanya lancar, usahanya maju, usahanya berkah ya, dimulain sama orang, dihormatin sama orang, disegenin sama orang, karirnya naik, jabatannya naik ya, usahanya naik, sekolahnya jadi tiba-tiba cerdas, pintar, pengen ini dan sebagainya, usahanya tahu-tahu gampang, problematika kesulitan gampang, mudah semuanya, barokah sholat malam. Mungkin itu kedudukan tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, yang diberikan kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala fil ma'thur ya,
Allah Subhanahu wa taala heran dengan hambanya jika dia berdiri, ya, jika dia bangun dari ranjangnya dan di antara keluarganya untuk melaksanakan sholat, malaikat membanggakan dengan dirinya dan malaikat menerimanya dengan muka yang mulia. Dengan muka yang mulia, malaikat senang. Orang yang, ya, Allah Subhanahu wa taala heran dengan hambanya yang melaksanakan bangun dari kasurnya di antara keluarganya melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah heran, Allah bangga. Lagi nyaman-nyamannya tidur, tahu-tahu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi ahli tahajud, menjadi ahli kebaikan, menjadi ahli ibadah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, wa'lam annahu yakbahu bitalibil akhirah alla yakuna lahu qiyamu billail. Kejelekan bagi orang yang mencari ilmu akhirat, pencari ilmu, santri, anak majlis, ya, untuk tidak melaksanakan qiyamul lail, itu sebuah hal yang tercela, hal yang tidak baik. Kaifa wal murid la yazalu taliban lil mazid. Ya, bagaimana, ya, seorang yang menginginkan, ya, seorang yang menginginkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala tidak, ya, tidak meminta kelebihan, ya, tidak meminta kelebihan, selalu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktunya. Dalam setiap waktunya selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keberkahan, kemaslahatan, kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Ya. Makanya ini semuanya insya Allah mudah-mudahan min ahlil khair, mudah-mudahan min ahlil jannah semuanya. Allah berikan keberkahan buat kita semuanya, manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Sekali lagi, ya. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam inna fil laili la sa'ah la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullah khairan min amri dunya wal akhirah illa atahu iyyahu wa dzalika kullu lailatin. Ya. Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya dalam malam hari itu ada sebuah waktu yang tidak bertepatan di sana seorang hamba memohon ampunan kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan daripada urusan dunia dan akhirat, kecuali Allah bakal berikan kepadanya. Itu kapan, Beb? Apakah malam Jumat, Beb? Enggak mesti malam Jumat, kullal lailatin, setiap malam. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya ada waktu yang bertepatan seorang hamba muslim memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dengan urusan dunia dan akhirat, Allah pasti memberikannya. Itu terjadi setiap malam. Makanya jangan disia-siain. Jangan disia-sia. Udah putus asa, mohon sama manusia disakitin terus, ini segala terus. Udah, ya, pakai ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setiap penceramah dai kadang-kadang katakan pada masalah besar, saya punya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar, yang maha menyelesaikan masalah yang besar. Betul lah, betul. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya bisa bangun tahajud di malam hari, menjadi orang-orang pilihan, menjadi orang-orang yang selalu senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salawat tibbiyah. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita, Allah berikan iman dan imun kita, Allah berikan maslahat dunia dan akhirat buat kebaikan semuanya. Allah berikan dalam setiap perjuangan kita, pengorbanan kita, permohonan kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih baik lagi, untuk istiqomah. Kira-kira enggak siap enggak istiqomah sampai mati? Siap istiqomah sampai mati? Siap istiqomah membela Allah? Siap istiqomah membela Rasulullah? Siap istiqomah untuk mengaji? Siap istiqomah untuk bersalawat kepada Nabi? Siap istiqomah dalam kebaikan? Siap istiqomah dalam ketaatan? Takbir, sallu ala Nabi Muhammad.